Pelatih Australia, Tony Popovic, mengakui kebingungannya membaca taktik timnas Indonesia. Penyebabnya adalah duet pelatih Kluivert dan asistennya, Alex Pastoor. Kok bisa akhirnya pelatih Australia mengaku sangat kewalahan ingin baca taktik yang akan dipakai oleh timnas Indonesia saat mendatang, tahu nggak? Kita lihat siapa yang datang, guys. Siapa yang datang ini? Siapa yang datang ini? Kita lihat, teman-teman. Alex Pastoor, sang profesor kita sudah datang, teman-teman. Sudah datang, lihat tuh di bandara, kita lihat. Asisten timnas Indonesia Bapak Alex ternyata tiba-tiba juga, guys. Ternyata Bapak Alex ini udah berada di Jakarta nih, cuy ini. Alex sudah tiba dan pertanyaannya cuma satu. Asisten 3, asisten lokal dan dirteknya belum nih. Untuk pelatih striker juga belum. Gua masih menunggu kedatangan asisten pelatih dari Patrick Kluivert ini. Kira-kira ini, guys nih. Alex Pastoor udah tiba nih. Siapa yang nyusul kira-kira ini menurut kalian, guys? Ya, yang datang setelah itu adalah Patrick Kluivert dan Danny Lanzat, teman-teman, kemarin sore. Dan ini Australia, kita lihat teman-teman mulai merasa was-was dengan Alex Pastoor dan juga Patrick Kluivert, teman-teman. Karena dua pelatih ini, meskipun Alex Pastoor adalah asisten, itu menerapkan skema yang berbeda pada prinsipnya. Tapi inilah yang membuat pelatih Australia merasa kebingungan. Ya, trik apa, taktik apa yang akan digunakan oleh kedua pelatih ini jika digabungkan. Ini yang membuat Australia sekarang ini merasa kebingungan dan juga ketar-ketir katanya, teman-teman ya. Di media Belanda, Alex Pastoor juga mengungkapkan kebanggaannya ketika bisa melatih timnas Indonesia. Dan ini adalah sesuatu hal yang positif yang harus kita lihat, teman-teman ya. Dan juga bagaimana taktikal dan juga strategi Alex Pastoor yang sudah sangat terkenal di Belanda karena dia adalah sang profesor dalam hal taktik. Een club vertegenwoordigen, dat vind ik echt heel mooi. Maar een land vertegenwoordigen, daar ben ik toch wel echt heel trots Bahagia op dat we dia, dat mogen gaan doen. Ja, Patrick heeft mij gebeld enige tijd geleden of ik daar interesse in zou hebben. En mijn antwoord was direct ja, omdat ik... nou ja, we hebben het net over voetbal gehad. Passie voor voetbal. Maar ook een soort klus waarvan ik denk, ja, dat is echt schitterend. En een club vertegenwoordigen, dat vind ik echt heel mooi. Maar een land vertegenwoordigen, daar ben ik toch wel echt heel trots op dat we dat mogen gaan doen. Ja, dit had je toch niet kunnen dromen, dat dit voorbij zou komen? Nou, in mijn dromen is al heel wat voorbij gekomen. Ja, maar dit in Indonesië niet, denk ik. Nee. Deze baan op zich al is grandioos. We hebben een heel, buiten Patrick, Danny Lanzaat en nog een aantal jongens, ook uit Nederland en uit Indonesië. Ja, en ik zie het fantastisch zitten om daar één groot feest van te maken, maar ook één groot succes. Hostnya itu tanya, apa yang membuat kamu memilih untuk menjadi pelatih dari timnas Indonesia atau pergi ke Indonesia? Nah, Alex Pastoornya itu menjawab kalau ya dia itu ditelepon oleh coach Patrick Kluivert dan ya dari situ dia langsung bilang iya karena itu kesempatan yang ya sangat baru dan juga beda tentunya karena melatih tim itu beda dengan melatih negara. Dan kesempatan untuk bisa melatih negara Indonesia ini adalah kesempatan yang sangat indah, sangat luar biasa. Hostnya menanya, nah ini adalah hal yang gak kamu duga tentunya akan terjadi dan ini suatu yang mimpi kan bagi kamu. Nah terus Alex Pastoornya bilang, ya tentu saja, tapi ada juga mimpi-mimpi yang ya sudah aku lewati. Nah dia bilang pekerjaan yang akan kita kerjakan di timnas Indonesia adalah suatu hal yang luar biasa. Wow. Di luar Patrick Kluivert juga sebagai pelatih kepala, ada juga Danny Lanzat dan juga ada beberapa pelatih-pelatih dari Indonesia juga. Pelatih Australia, Tony Popovic, mengakui kebingungannya membaca taktik timnas Indonesia. Penyebabnya adalah duet pelatih Kluivert dan asistennya, Alex Pastoor, yang memiliki formasi berbeda dengan Kluivert. Kita sudah melihat riwayat kepelatihannya. Belum panjang, tapi strukturnya jelas, ujar Popovic. Ia juga menyoroti kebiasaan Kluivert yang fleksibel, menggunakan 4 hingga 5 back dalam pertandingan. Menurut Popovic, Pastoor sering mengandalkan formasi 3 back di klub sebelumnya, memberikan warna baru bagi skuad Garuda. Kami harus siap menghadapi apapun. Popovic menegaskan fokus timnya untuk memperkuat prinsip permainan sendiri. Kami punya waktu 4 bulan untuk mempersiapkan fondasi.
tegasnya. Kok bisa akhirnya pelatih Australia mengaku sangat kewalahan ingin baca taktik yang akan dipakai oleh timnas Indonesia saat Mei mendatang, tahu nggak? Bagaimana tidak, sekarang pelatih Indonesia sudah berganti, tentu dong sangat berbeda saat dilatih oleh Sintayong. Apalagi sekarang timnas Indonesia tidak cuma mengandalkan taktik yang didapatkan oleh Patrick Kluivert, tahu nggak? Tapi timnas Indonesia juga mengandalkan si Profesor Bola, siapa lagi kalau bukan si Pastor. Itu yang menyebabkan pelatih Australia sangat kewalahan untuk membaca taktik yang akan dipakai oleh timnas Indonesia saat Mei mendatang. Karena kata pelatih Australia, Patrick Kluivert ini berbeda dengan Sintayong, tau nggak? Biasanya Patrick Kluivert, kata pelatih Australia, biasanya menggunakan 4-5 back. Namun ada juga Pastor yang biasanya menggunakan 3 back. Jadi dengan hal tersebut, pelatih Australia sangat kewalahan dan sulit untuk membaca taktik yang akan dipakai oleh timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Gimana menurut kalian? Tulis di komen. Itu dah ada peningkatan, inilah dia yang kita tunggu-tunggu guys ya. Asisten pelatih sudah tiba di Jakarta. Buset dah guys nih yang kemarin nanya, Bang, Alex Pastor datangnya kapan sih Bang? Langsung gua kasih unjuk guys. Kalau misalkan dirinya sudah tiba di Jakarta, wah gokil padahal coach masih lama sebenarnya, coach Maret masih lama coach. Wah buset, ini kayaknya sih guys ya sedang mengurusi berkas ya, atau juga sedang ya mungkin lah ada sebuah Cek pemain ya, cek something pemain gitu ya. liga. Jadi dirinya bisa Bisa datang ke Jakarta. Buset ya, padahal guys ya, padahal Patrick Kluivert sama Denny Lanzat udah dari kemarin gitu ya. Alex Pastor baru sampainya sekarang. Wah gokil ya. Semoga aja guys ya, semoga aja dengan kedatangan ini ya bisa menambah formasi bagi Alex Pastor untuk di bulan Maret cuy. Semoga aja guys, kita dukung terus. Alex Pastor sudah tiba di Jakarta. Wow. Alex Pastor ya bikin instastory di Instagramnya, just arrived in Jakarta. Alex Pastor mau ngapain nih di Jakarta? Apakah ingin meracik-racik para pemain-pemain yang bermain di BRI Liga 1? Ya? Bisa jadi, bisa Atau jadi. ingin meeting-meeting dengan PSSI dan Pak Erick Thohir? Kita harapkan, kita doakan yang terbaik dengan kehadiran Alex Pastor di Indonesia ya, tepatnya di Jakarta, supaya untuk meningkatkan kualitas potensi di tim nasional Indonesia dan bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pokoknya tetap semangat buat Alex Pastor, coach. Yuk, bisa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Let's go Garuda, bravo timnas Indonesia. News guys, asisten pelatih timnas Indonesia yang baru Alex Pastor sudah tiba di Jakarta. Mau ngapain dia? Sebelum kita lanjut, yang belum follow gue dulu sekarang yuk. Sikat. Nih, baru beberapa menit yang lalu dia posting ini di feednya. Just arrived in Jakarta. Mau ngapain Alex Pastor? Menurut informasi yang gue dapet, ketiga pelatih kita ini akan menonton pertandingan Liga 1 guys. Jadwal terdekat adalah Dewa United melawan Persija tanggal 8 Februari ini. Stadionnya mana Ada ya? beberapa pemain tim nasional Indonesia di sana, seperti Eji dan Ricky Kambuaya di Dewa United. Terus ada Witan, Rizky Ridho, dan Ferrari di Persija Jakarta. Dan mungkin juga nonton pertandingan Liga 1 lainnya. Kita tunggu aja mereka mau keliling Indonesia atau sekedar yang ada di Jawa-Jawa aja. Kalau menurut gue sih, sebelum Maret nanti mereka berkumpul, sebaiknya mereka keliling Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke untuk nyari pemain-pemain berbakat lainnya. Menurut kalian gimana? Komentarnya sikat. Aura taktikal, aura strategi dari Alex Pastor ini luar biasa teman-teman, sehingga menimbulkan sebuah kepercayaan diri kita sebagai supporter timnas Indonesia. Dan kita lihat bagaimana nanti prakteknya ketika melawan Australia. Dan Australia pun merasa kebingungan dengan strategi kedua pelatih ini teman-teman. Meskipun Alex Pastor adalah asisten pelatih dari Patrick Kluivert. Jika ini digabungkan teman-teman, ya inilah menyebabkan pelatih Australia hari ini kebingungan. Belum bisa diterka, ya, belum bisa dicerna apa nanti taktik yang akan mereka pakai. Ya, jadi tetap dukung timnas Indonesia teman-teman ya. Tetap kita dukung dan kita harapkan nanti kita bisa menciptakan hal positif kita saat kita melawan Australia ya.
Dan satu hal lagi teman-teman, Alex Pastor mengungkapkan kebanggaannya ketika melatih timnas Indonesia. Ada effort tersendiri, ada sesuatu hal yang berbeda ketika dia melatih timnas Indonesia. Ada supporter di sana, ada dukungan yang sangat luar biasa. Itulah yang menyebabkan Alex Pastor dan kawan-kawan merasa bersemangat untuk melatih timnas Indonesia dan memberikan hal yang terbaik untuk timnas Indonesia. Bravo timnas Indonesia, semoga berjaya.